Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Praduka Tendra. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang salah satu video yang sudah kita upload terlebih dahulu, mengenai kalus atau penebalan pada kulit, terutama pada penderita diabetes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu kalus, kemudian bagaimana pencegahannya dan bagaimana cara penanganannya. Kapalan atau kalus ini juga sering terjadi pada penderita diabetes. Nah, kalus atau kapalan ini adalah penebalan kulit pada area-area yang sering tergesek atau sering terkena tekanan. Nah, biasanya kalus terjadi pada telapak kaki, terutama bagian bawah dan samping. Kasus ini atau hal ini semakin memburuk karena pemilihan alas kaki atau sepatu yang tidak tepat. Nah, biasanya sering kekecilan. Nah, dengan pemilihan alas kaki yang tidak tepat ini sering terjadi gesekan pada area kulit sehingga menyebabkan penebalan. Nah, kenapa ini berbahaya pada penderita diabetes? Pada penderita diabetes, kita ketahui banyak kasus pada penderita diabetes yang jika terjadi luka, maka akan menjadi luka yang kronis atau susah sembuh. Kemudian memerlukan penanganan yang cukup kompleks, apalagi jika luka sudah terlanjur infeksi. Seperti apa sih yang tepat untuk penderita diabetes sehingga tidak menyebabkan kalus? Nah, alas kaki yang tepat untuk penderita diabetes adalah alas kaki yang cukup lembut dan juga untuk pemilihan ukuran yang pas. Banyak penderita diabetes yang mengalami masalah pada saraf dan terutama pada area-area paling bawah, tungkai bawah, yaitu kaki. Jadi sering masalah-masalah kalus ini disepelekan karena jarang terdeteksi secara dini. Nah, biasanya baru ketahuan jika kalus ini sudah cukup menebal dan terasa nyeri. Nah, pada kasus-kasus diabetes ini, jika penanganan kalus ini salah dilakukan, maka akan menyebabkan luka kronis. Nah, luka kronis seperti apa? Nanti dicek video-video sebelumnya. Di situ kita juga sudah menampilkan beberapa luka yang terjadi pada penderita diabetes dan sulit sembuh. Dan pada video kemarin kita melakukan penanganan pada salah satu pasien diabetes yang mengalami kalus. Nah, di dalam video tersebut bisa kita lihat seperti apa kalus, seperti apa penanganannya, dan bagaimana jika kalus dibiarkan selama beberapa bulan atau beberapa tahun, dan mengapa kalus ini bisa menyebabkan luka. Penderita diabetes ini mengalami beberapa masalah kompleks seperti masalah pada saraf dan peredaran darah. Nah, sirkulasi darah yang terhambat atau terganggu ini akan menyebabkan suplai oksigen dan beberapa hal lainnya yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka dan regenerasi kulit. Jika terjadi luka pada penderita diabetes ini, nah, maka akan sulit sekali untuk sembuh karena adanya beberapa masalah pada pembuluh darah. Salah satunya adalah sumbatan, kemudian sirkulasi yang terganggu. Nah, mengapa sering terjadi pada tungkai area bawah? Karena tungkai area bawah atau bagian kaki ini sering tidak terdeteksi atau jarang sekali diperhatikan, sehingga beberapa penanganan pada luka sering sekali terlambat. Ketika luka sudah mulai menyebar atau meluas, barulah dilakukan penanganan. Nah, pada kalus ini sendiri bisa terjadi luka karena adanya penebalan pada kulit yang susah ditangani. Biasanya penanganan yang salah akan memperburuk kondisi pada kalus tersebut. Entah itu karena dipotong, dikikis, atau beberapa penanganan yang buruk sehingga kulit yang harusnya masih bisa regenerasi, masih bagus, kemudian karena penanganan yang salah terjadi infeksi. Nah, kemudian penyebabnya lagi tersebut mengeras, menekan area di dalam, kemudian terjadi luka. Nah, terjadi luka, kemudian kulit yang terjadi kalus terbelah,
setelah terbelah terjadi luka terbuka, dan terutama pada penderita diabetes kadang kondisi ini sering tidak disadari. Nah, sehingga karena aktivitas yang banyak dilakukan, luka tersebut terpapar oleh tubuh, terkena kotoran, kemudian yang masuk ke dalam luka, dan terjadi penumpukan bakteri sehingga terjadi komplikasi pada luka. Dan luka menjadi infeksi, sehingga infeksi yang terjadi pada luka tersebut, karena ini terjadi pada penderita diabetes yang notabene imunitas pada tubuhnya sudah mulai melemah. Kemudian karena infeksi tersebut, luka menjadi meluas. Nah, setelah meluas, barulah disadari karena ada beberapa tanda-tanda infeksi seperti area pada luka cenderung terasa hangat. Kemudian rasa nyeri, terjadi kemerahan atau perubahan warna, keluar cairan yang berbau. Nah, setelah semua itu terjadi, baru kemudian penderita diabetes menyadari bahwa terjadi luka yang meluas dan baru dilakukan penanganan. Nah, ketika dilakukan penanganan, hal tersebut luka sudah terlanjur infeksi dan terlanjur meluas, sehingga memerlukan penanganan-penanganan yang sesuai dan tepat yang bisa dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga ahli dalam bidang tersebut. Cara mencegah kalus tentu sangat mudah. Salah satunya adalah sering memperhatikan kondisi kaki. Kemudian menjaga kebersihan kaki, mengurangi gesekan dan penekanan pada area kaki. Kemudian pemilihan alas kaki yang tepat. Nah, tepat di sini adalah tepat bahan. Kemudian alas kaki yang cukup lembut dan empuk. Kemudian tepat ukuran. Nah, bagaimana penanganan kalus jika ingin dilakukan sendiri? Kalus atau penebalan pada kulit ini bisa dilakukan penanganan sendiri jika tidak terjadi infeksi. Salah satunya adalah menggunakan pelembab. Kemudian menjaga kebersihan kulit, merendam kaki dengan air hangat atau area-area yang terdapat kalus dengan air hangat, kemudian menggosok dengan batu apung. Nah, tidak disarankan dengan bahan atau alat-alat lain. Jika terjadi infeksi seperti yang disebutkan tadi, adanya perubahan warna pada area kalus, terjadi kemerahan, terjadi hangat pada area kalus, atau peningkatan suhu, rasa nyeri, atau pada penderita diabetes kadang jika sudah bermasalah di kondisi saraf, ini tidak terasa, keluar cairan dan berbau. Nah, jika hal ini terjadi, tidak disarankan lagi untuk dilakukan penanganan sendiri di rumah. Maka dari itu harus cepat dilakukan atau dilakukan pemeriksaan ke paskes yang sudah disarankan. Salah satunya adalah klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Kemudian ditangani oleh tenaga ahli yang memang expert di bidangnya. Nah, kalau sini jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan menyebabkan komplikasi yang memperburuk kondisi luka, kemudian kondisi tubuh pada pasien itu sendiri. Nah, jika tidak ditangani dengan tepat, terjadi luka kronis yang susah sembuh dan akan menyebar. Nah, pada akhirnya ini akan sangat besar terjadi risiko amputasi. Nah, jika sudah dilakukan amputasi, tentu akan banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi. Nah, masalah tersebut tentu sangat kompleks, dan nanti kita akan bahas beberapa masalah yang terjadi jika terjadi luka komplikasi pada penderita diabetes. Kita akan buat lagi video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Farhad Ukadendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.